Ajaran Islam telah disampaikan Rasul dengan sempurna. Ya, mana dalil? Ajaran Rasul, ajaran Islam telah disampaikan. Adul amanah. Rasulullah itu adul amanah, telah menunaikan amanah risalah Islam ini dengan sempurna. Tahu ente dalilnya? Ajaran Islam telah disampaikan Rasul dengan sempurna. Allah sendiri yang bilang, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Apa artinya? Surah apa itu? Tahu? Mana ada tanggapan ente ini? Gimana nih? Belajar ente benda nih? Hah? Layang-layang aja. Surat apa itu tentang tadi itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu surat apa tuh? Tentang apa itu kandungan isinya? Isi kandungannya apa? Bahwa Islam itu agama sempurna. Allah sendiri yang bilang, telah kusempurnakan. Apa hikmah, apa kewajiban kita tentang Islam telah sempurna? Tidak boleh menambah dan mengurang. Bagus. Kalau kita tambah, kita kurang, berarti kita yang menyempurnakan, merevisi. Sementara Allah sendiri yang bilang telah sempurna. Kita masih menambah, kita masih mengurang, kita masih mempertanyakan, memperdebatkan. Itu berarti kita lebih hebat dari Allah. Ini sebuah kesalahan sikap seorang Muslim dolol ini. Tolol. Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa Allah telah menyempurnakan untuk umat ini agama mereka dan telah mencukupkan bagi mereka nikmatnya. Sedang Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali setelah menyampaikan dakwah. Nah, tidak meninggal dunia. Rasulullah tidak meninggal dunia kecuali setelah menyampaikan dakwah beliau secara paripurna. Rasulullah pun SAW menjelaskan bahwa segala ucapan maupun perbuatan amalan yang diada-adakan oleh orang-orang sepeninggal beliau dan mereka melakukan sebagai ajaran agama Islam, menganggap itu adalah agama, semua itu adalah bid'ah, tertolak. Mana dalil? Kalau kita menambah, kita mengurang-urang, berarti kita tidak lagi sependapat dengan Allah. Ya, Allah bilang telah sempurna, kita masih menambah-nambah, mengurang-urang. Ini berarti bertentangan dengan pernyataan Allah. Surah Al-Maidah tadi sudah dikatakan akmaltu, telah aku sempurnakan. Semua itu bid'ah, tertolak kalau masih mengada-ngada yang tidak diadakan oleh Rasul, masih menambah-nambah apa yang tidak pernah disuruh, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diperintah, dia ada-adakan, berarti dia sama dengan mencampakkan ayat tadi, menghapus. Meskipun tujuan orang itu baik. Imam Malik bilang seseorang muslim berihtisan, istihsanat, menganggap baik
itu berarti dia menuduh Islam belum sempurna. Kalau ada sesuatu yang tidak ada diajarkan Allah dan Rasul, kemudian dia menganggap itu adalah sesuatu yang bagus, itu berarti dia telah mencoret kesempurnaan. Para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama salaf soleh, setelah mereka menyampaikan peringatan keras terhadap bid'ah, ya, memperingatkan, menyampaikan dan memperingati keras terhadap bid'ah dan mengajak untuk menjauhinya, tidak boleh didekati, dijauhi. Jangankan mengerjakan. Apa makna dijauhi atau dilarang? Jauhilah, itu maknanya apa itu? Ente tahu? Tahu enggak? Allah bilang an ya'budullah wajtanibut taghut. Jauhi taghut, apa maknanya? Apa yang tersirat sama antum kalau diperintah menjauhi itu? Mana yang keras peringatannya? Jangan kamu kerjakan, jauhilah. Mana yang bagus? Jauhi, ya. Apa sebabnya kok dibilang menjauhi itu peringatan keras? Kalau jangan itu masih dekat, itu berdekatan dia, karena mengerjakan kan dekat lagi. Kalau kita mau kerjakan sesuatu yang dilarang itu dekat, itu berarti. Tapi kalau disuruh melarang, dijauhi, berarti jangankan mengerjakan, dekat aja nggak boleh. Makanya menjauh itu lebih keras daripada jangan kerjakan. Nah, gitu dia. Lagi nih. Air biasa. Ya, air biasa. Jangankan mengerjakan, mendekat aja nggak boleh. Harus jauh dari perbuatan itu. Makanya peringatan menjauhi itu lebih bagus daripada jangan kerjakan. Jauhi itu lebih tegas. Hal itu tiada lain karena bid'ah adalah merupakan ajaran tambahan yang dinisbatkan kepada Islam. Ajaran tambahan yang dinisbatkan ke dalam Islam itu namanya bid'ah. Sesuatu yang tidak dibangun di atas dalil sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Tidak dibangun di atas Al-Quran dan sunnah, itu disebut perbuatan bid'ah. Atau ajaran tambahan yang dinisbahkan. Apa nisbah sama ente? Nisbat itu apa nisbat? Nasab, nisbah. Nisbah itu apa? Menisbahkan ajaran ini, bid'ah ini kepada Islam. Menisbatkan. Apa nisbat? Ada ente nisbah. Nah, tambah ilmumu ya. Tambah lagi, nisbah itu artinya mengatasnama. Atas nama itu nisbah itu. Nasab itu kan orang, saya nasab saya Tambunan, ada kepada kakek saya, nasab saya ada. Nisbat ini. Nasab, nisbat. Mengatasnamakan ajaran Islam padahal bukan Islam. Mengatasnamakan ahli waris padahal dia bukan keturunannya. Saya ahli waris Rasulullah ini. Saya ini keturunan Rasulullah, Ali dan Fatimah ini. Dinisbatkannya, dinasabkannya keturunannya kepada Rasulullah, itu menisbahkan namanya. Orang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah ini besar dosanya nih. Mengganti nasab aja nggak boleh, apalagi mengaku pula kepada Nabi. Misalnya ente ganti nasab ente dari Tambunan kepada Saprinadi misalnya, itu aja haram sekali, haram banget. Bagaimana mengaku-ngaku kepada nabinya atas nama Nabi pula, dengan tujuan mencari dunia biar gampang membodoh-bodohi umat Islam yang bodoh. Orang bodoh lah yang maunya itu. Orang tak bodoh, kritis, mana mau dia.
Ada umat Islam yang kritis, nak mau dia. Romai Rama aja nggak percaya bahwa itu adalah keturunan Rasulullah. Kritis dia. Keturunan Rasulullah kok begini akhlaknya, kok begitu akhlaknya, kok ajarannya berbeda dengan moyangnya, kakek moyangnya yang dinisbatkannya kepada Rasul tadi. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti ini? Perlu terjadi kecurigaan gara-gara akhlaknya dengan yang dinisbatkannya itu tidak sama. Ngaco, kan ngaco namanya ya. Rasulullah bagus-bagus orangnya, mulia, akhlak terpuji, dia akhlak tercela. Tak minta lagi, kurapat lagi, tahayul lagi, mengada-ngada yang tidak ada lagi. Disebahkan pula kepada Rasulullah, atas namakan pula Rasulullah. Dah tahu ente kan nisbah kan? Mengatasnamakan itu tak boleh. Atas nama ahli waris, atas nama keluarga, padahal bukan keluarga dia. Mengatasnamakan diri dengan keluarga si fulan. Tujuannya untuk menipu orang. Bid'ah adalah merupakan ajaran tambahan yang dinisbatkan kepada Islam, yang merupakan membuat-buat syariat yang tidak dibenarkan. Mana dalil membuat-buat syariat itu tidak dibenarkan? Surah apa kemarin? Lihat tuh. Membuat-buat syariat itu sangat dilarang, sama dengan syirik. Orang yang membuat syariat itu syirik. Sementara hak untuk membuat syariat halal haram itu adalah Allah. Kemudian dia menghalalkan mengharamkan. Berarti dia Allah juga. Sekutu oleh Allah. Mana dalil? Masih ingat kamu? Surat Asyura. Coba tengok surah, sahabat mak. Am lahum syuraka'u. Apakah mereka memiliki sekutu? Surah itu surah 42. 40 Mukmin, 41 Fussilat, 42 Asyura, 43 Az-Zukhruf, 44 Ad-Dukhan, 45 Al-Jasiyah, 46 Al-Ahqaf, 47 Muhammad, 48 Al-Fathah, 49 Al-Hujurat, 50 Qaf. Ayat berapa tuh? Am lahum syuraka. Ayat 21 nak coba tengok. Am lahum pangkalnya. Berusaha lah sikit. Masa TB terima beres, terima bersih. Hah? Am lahum? Ayat berapa? 21. Nah, 21. Coba baca. Itu dalil orang yang membuat syariat sama dengan sekutu Allah dia. Dibilang oleh Allah, apakah mereka memiliki sekutu? Sekutu menyekutukan Allah. Coba. U-nya pendek dong. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Coba. Lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam yanam. Apa tuh? Malam ya'zan bihillah. Malam ya'zan, sesuatu yang tak pernah ada izin. Jadi nggak ada izin. Membuat syariat tak pernah ada izin dari Allah pun. Karena membuat halal haram, membuat syariat itu Allah saja yang berhak.
Itu adalah sifat apa itu, rububiyah apa uluhiyah? Membuat syariat itu, aturan-aturan itu rububiyah Allah itu. Kamu tauhidkan perbuatan Allah itu. Perbuatan Allah membuat syariat. Jangan kamu ikut-ikut pula bikin syariat. Tidak ada izin. Dan dianggap sebagai sekutu Allah itu. Padahal Allah nggak pernah sekutu. Orang yang membuat syariat itu berarti dia memposisikan diri sebagai Allah, pembuat syariat. Makanya nggak ada izinnya. Jadi jangan main-main ente ya. Bentuknya sepele, mengada-ngada. Ini kan bagus. Ini kan baik, ini tujuannya. Masa seluruhnya nggak boleh? Masa semua nggak boleh? Kita kan punya seni ya kan, itu orang berargumen dengan seni. Itu kan hati itu kan butuh hiburan, harus ada musiknya lah. Itu guru-guru tek kucing itu mengajar murid untuk membuat sekutu untuk Allah. Ya, guru-guru yang menganggap baik sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang haram dihalalkannya, itu dia Allah itu. Allah dia dengan tidak sadar dia memposisikan diri sebagai Tuhan, sebagai Fir'aun dia. Kayak Fir'aun kecil lah. Fir'aun kecil begitu dia. Ana rabbukumul a'la. Nah, kalau Fir'aun besar bilang gitu kan. Fir'aun kecil memang nggak ada bikin ana rabbukumul a'la, tapi dibikinnya syariat. Dia memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat, sejajar dengan Allah yang membuat syariat. Nah itu. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu? Sementara Allah tidak butuh sekutu. Sebagai pembuat syariat, syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka minad din, dari sebagian isi agama Islam. Isi agama itu kan halal haram, tauhid, ya kisah-kisah, itu banyak isi agama itu banyak. Halal haram, aturan boleh dan tidak boleh. Itu isi syariat. Sesuatu yang dia bikin mengada-ngada, membuat syariat-syariat baru yang menisbatkan kepada agama Islam, itu sama dengan pembuat syariat. Sebagai sekutulah dia, orang yang seperti itu. Padahal Allah tidak butuh sekutu. Allah kaya dengan sekutu, tidak butuh lagi. Siapa yang beribadah kepadaku, kemudian dia beribadah membuat sekutu lagi, memberikan ibadah kepada sekutu itu, maka aku buang dia dan ibadahnya, dan tidak aku terima, nggak pernah aku terima itu. Syariat kotor namanya. Orang yang membuat bid'ah itu syariatnya syariat kotor. Kenapa kotor? Agama Islam itu bersih. Bersih itu khalis. Apa dalam surah apa itu khalis? Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwa Islam itu, agama Allah itu adalah Islam yang bersih. Bersih dari penyekutuan, campur aduk, ya, gado-gado campur tai kucing. Jangan ada agamamu disertai hawamu. Kamu adu-adu agama dengan hawa, tidak boleh. Agama ya agama, jangan masuk-masukkan hawa. Busuk hawa itu. Hawa itu busuk. Harus dibuang hawa busuk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa, nafasmu, keinginanmu itu selalu memerintah kepada yang busuk-busuk, kepada yang bau-bau, gak wangi lagi. Agama Islam itu bersih, suci, wangi. Kamu campur dengan hawa busukmu, ya,
masukkan keinginanmu ke dalam agama itu, wah masukkan aja lah, ini kan bagus menurut pikiranku, menurut hematku, wah kan pakai hemat lagi, menurut hemat saya, menurut pandangan saya ini bagus, ini tidak apa-apa dikerjakan demi kemajuan zaman. Bukan zaman onta lagi nih, berbalik lagi 15 abad 1500 tahun yang lalu kamu, kalau kamu memakai cara-cara zaman onta, hawanya busuk. Apa keinginan orang yang mencampur aduk itu? Karena mengikuti hawa, musik, hawa. Apa contohnya musik itu hawa? Bergoyang-goyang di depan tanpa malu. Musik itu bikin hilang malu. Tahu ente musik itu membuat malu jadi hilang. Coba dia lagi enak-enak bergoyang-goyang di panggung, terus dimatikan, lampu mati. Bagaimana perasaannya? Hilang, datang malunya lagi. Kalau musiknya hilang, malunya datang. Kalau musiknya datang, malu hilang. Pasti enggak? Coba aja ente bilang, bikin kayak gitu. Lagi enak-enak orang berjoget kan, matikan lampu, matikan trafo, sentral lampu, mati kan? Apakah dia bergoyang-goyang juga? Tidak ada goyangnya, hilang, goyang malu dia. Apalagi bajunya separuh, bajunya nggak karu-karuan, pasti lebih malu lagi. Tapi dengan adanya musik, malunya melayang, malunya dimakan oleh tikus-tikus busuk, kutu-kutu busuk, digerogoti oleh iblis dan setan. Nah, jadi jangan ente ikut hawa. Hawa itu memerintahkan kepada hal-hal yang sangat keji. Zina, ya. Wala taqraba, ini termasuk juga nih. Wala taqraba. Apa hikmahnya? Jangan kamu dekati, jauhi. Jangan kamu berbuat, dekatnya tidak boleh. Nah, jadi menjauh itu lebih tegas daripada jangan kamu bikin. Karena orang kalau sudah jauh, mana bisa dia bikin jauh? Yang dekat-dekat lah yang bisa berbuat, ya kan? Yang jauh-jauh mana bisa dia? Makanya jauhi perintahnya. Oke. Membuat-buat syariat yang tidak dibenarkan dan tidak pula diizinkan oleh Allah. Di samping hal itu merupakan tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Tasyabbuh apa? Syabbaha, syubbiha. Ada la wala qataluhu wala salabuhu. Apa pangkalnya tuh? Wa qauluhum inna qatalnal masih ibn Maryam. Inna qatalna masihu ibni Maryam. Isa ibnu Maryam, ya. Mereka mengklaim bahwa dia membunuh Isa, anak putra Maryam, putra lelaki putra Maryam. Wa ma qataluh wa ma salabuh. Mereka tidaklah membunuh dan tidak pula menyalib. Dalam bantahan ini, kalau orang Nasara, Yahudi mengatakan wa qauluhum inna qatalna, mereka mengklaim, qauluhum itu klaim mereka. Klaim mereka apa? Kami telah membunuh Isa putra Maryam. Padahal yang mereka bunuh dan salib itu bukanlah Isa, walakin subbiha. Di sini ada tasabuh subbiha. Apa subbiha? Apa subbiha itu? Tasabuh yang diserupakan. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukan Isa, bukan Isa putra Maryam. Tapi yang
yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Jadi dia menganggap itulah Isa. Kemudian ditutup lagi dengan wa ma qataluhum yaqinan. Itu tutup ayatnya. Mereka itu tidak yakin kalau itu adalah yang dia bunuh, dia salib itu adalah Isa. Mereka sendiri tidak yakin. Karena memang bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat barrafa'ahullah. Bahkan Nabi Isa itu yang diangkat ke atas langit. Diangkat ke langit, jadi diselamatkan oleh Allah. Jadi yang disalib, digantung di tiang-tiang salib yang banyak itu bukan Isa itu. Itu yang disempurnakan. Jadi agama ini sudah sempurna. Apapun keraguan-keraguan dijelaskan oleh Quran. Jadi orang-orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah yang disalib dan dibunuh oleh Yahudi itu salah. Mereka sendiri aja yang ragu-ragu dan tidak yakin bahwa itu adalah Isa. Demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.